Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini masih di program pembelajaran jarak jauh SMK IT Ihsanul Fikri. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan kemarin ya, kita akan lanjutkan pada bagian kedua dari KD 3.13 yaitu memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Ya, dan untuk kali ini juga Bapak ucapkan pagi, siang, atau sore semuanya buat kalian yang masih bersama kita di program pembelajaran jarak jauh SMKIT Ihsanul Fikri. Ya, baik untuk sesi yang kedua atau bagian kedua, yaitu kemarin kita akan bahas mengenai jenis-jenis ya dari firewall. Ya, dari jenis-jenis yang ada pada firewall ada 4 macam ya kemarin ya, yaitu mulai dari paket filtering gateway. Ya, ada 4 jenis firewall yang bisa dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Ya, yang pertama adalah paket filtering gateway, di mana paket filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Nah, untuk filterisasi paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut-atribut dari paket tersebut. Misalnya paket tersebut bertujuan ke server kita menggunakan IP contohnya 202.51.226.5 dengan port 80. Nah, bisa kita lihat dari sisi arsitektur TCP/IP, firewall ini akan bekerja pada layer internet. Nah, firewall ini biasanya merupakan bagian dari sebuah router firewall, perangkat lunak yang dapat digunakan untuk implementasi paket filtering antara lain adalah IP table dan IP forwarding. IPFW atau IP forwarding. Nah, kemudian kita lihat gambar dari lapisan paket filtering gateway. Ya, untuk paket filtering gateway kita lihat dari layer ketiga, ya. Diambil pada layer ketiga, yaitu layer lapisan network ya. Saya rasa sudah paham. Nah, contoh perangkat hardware yang digunakan di layer ini adalah router, ya. Karena router bekerja pada layer ketiga. Dan di layer 3 ini diproses hanya IP address sumber dan IP address tujuan. Sementara untuk enkapsulasi yang berasal dari layer sebelumnya ya, yang akan dibaca oleh IP address sumber dan tujuan paket tersebut untuk diteruskan ke routing lain. Nah, pada layer 3 ini router tidak peduli di mana lokasi suatu host berada dan isi paket data yang dibawa, karena layer 3 itu hanya peduli dengan jaringan ya. Jadi hanya peduli dengan jaringan itu berada. Jadi cara terbaik untuk mencapainya dan menentukan lokasi jaringan tersebut pada layer ini akan mengangkut lalu lintas antar peralatan yang tidak terhubung secara lokal. Ya, dan juga dalam penggunaan di sini juga ada perintah penggunaan access list ya atau ACL. Ya, selain itu bisa memfilter alamat IP yang masuk dan keluar, juga dapat memfilter penggunaan port yang digunakan ACL. Biasanya akan digunakan oleh administrator untuk memfilter dan memblokir IP address dan protokol dari sumber dan tujuan di jaringan. Nah, kita lihat contoh
gambar berikutnya, yaitu mengenai pembuatan ACL, ya, pembuatan aturan ya dengan ACL untuk melakukan penyaringan dan pemblokiran terhadap akses. Nah, di mana untuk ACL ya, pembuatan ACL ini dengan menggunakan router salah satu dari vendor sebagai firewall yang akan menyaring semua paket data yang akan masuk dan keluar. Nah, dalam contoh ini semua layanan seperti web, mail, DNS dan FTP server diletakkan di daerah DMZ atau Demilitarized Zone ya. Nah, kemudian penggunaan firewall pada layer 3 ini menyaring atau memfilter paket yang biasa disebut port based ya, atau berbasis port. Dan firewall sangat baik dalam kecepatan membaca paket data, namun kurang baik di aplikasi atau paket yang melewati protokol FTP. Ya, di sini gambar tadi ya, menggunakan ya filter in dan filter out pada network layer. Nah, juga kita lihat kelebihan dan kemudahan dari paket dari firewall ini. Yang pertama itu mudah diimplementasikan ya, kemudian transparan bagi pengguna dan relatif cepat kerjanya ya. Kemudian kekurangannya itu rumit ya, dalam proses konfigurasinya, kemudian lemah dalam hal autentikasinya. Baik, terus kita coba lagi menuju menuju application layer gateway. Nah, model firewall ini juga disebut sebagai proxy firewall ya. Di sini letaknya pada layer aplikasi. Nah, pada model ini mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut. Nah, untuk mekanisme lainnya yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan langsung ke server tujuan, akan tetapi hanya hanya sampai ke firewall saja. Selebihnya paket firewall ini akan membuka koneksi baru ke server tujuan setelah paket tersebut diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, bila kita lihat dari sisi layer TCP/IP, firewall jenis ini melakukan filterisasi pada layer aplikasi. Kalau kita lihat gambarnya juga ya. Nah, penggunaan proxy di sini ya, penggunaan si proxy layer firewall ini ya, itu pada layer 7, dan layer aplikasi ini berfungsi sebagai interface antara jaringan dan software aplikasi. Contohnya telnet, HTTP, FTP, dan World Wide Web atau WWW, kemudian browser, SMTP, gateway, dan mail client seperti Eudora, Outlook, Tibet ya, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari layer 7 inilah mengkomunikasikan layer ke aplikasi dan sebagai interface antara jaringan dengan aplikasi software yang ada. Kemudian blocking atau pemblokiran pada proxy ini dapat dioptimalkan dengan menyaring alamat-alamat web yang mengandung konten negatif, misalkan pornografi, kekerasan, virus atau trojan ya, atau software ilegal dan sebagainya. Untuk penggunaan proxy server sendiri dapat dijadikan sebuah solusi untuk melakukan screening atau blocking di layer aplikasi ya.
dengan menggunakan proxy dapat menyaring paket-paket berdasarkan kebijakan yang dibuat. Misalkan berdasarkan pada alamat web tertentu tadi, seperti untuk memblocking konten-konten yang negatif tadi. Ya. Kemudian untuk blocking dengan proxy dapat dioptimalkan dengan menyaring alamat web, ya, yang tadi mengandung konten-konten yang kurang bagus tadi. Silakan memberilah ada banyak web ya yang memberikan layanan blog ya. Ada web yang memberikan sebuah layanan tentang blocking alamat-alamat web ya. Contohnya seperti unblacklist.org, kemudian quitcard.org, kemudian ada spamcop.net dan lainnya. Bisa kalian explore ya, web atau layanan web yang bisa untuk memblokir atau blocking ya alamat yang negatif tadi. Circuit level gateway. Ya, untuk circuit level gateway model ini bekerja pada lapisan transport model referensi TCP IP. Ya. Kemudian firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap hubungan TCP yang biasa disebut dengan TCP handshaking, yaitu proses menentukan apakah sesi hubungan tersebut dibolehkan atau tidak. Nah, bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, hanya saja yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda, yaitu berada pada lapisan layer transport ya. Jadi untuk circuit level gateway itu posisinya berada pada layer transport. Nah, untuk layer transport ini terjadi proses melakukan segmentasi untuk menyatukan kembali data yang tersegmentasi atau reassembling ya, dari layer di atasnya ya, menjadi sebuah arus data yang sama dan menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung serta menjadi sebuah koneksi logis antara host, pengirim, dan tujuan pada sebuah internetwork. Ini dari circuit level gateway. Ya, kalau kita lihat pada gambar di layar komputer kalian ya, itu terlihat sebuah komputer yang dapat melakukan banyak koneksi dengan aplikasi-aplikasi tertentu, di mana setiap aplikasi menggunakan nomor port yang membedakan yang membedakan komunikasi ke tujuannya. Nah, pada layar transport bersifat connectionless ya, atau connection oriented ya, yang akan membuat komunikasi yang berorientasi koneksi dengan membuat session pada peralatan remote lain. Nah, perbedaan pada proses multiplexing di atas adalah protokol yang digunakan pada nomor port, walaupun ada banyak aplikasi yang dibuka. Baik, kita lihat contoh gambar di layar kita ya. Di sini ada sebuah gambar ya, di mana ada aplikasi-aplikasi mail, browser, dan internet messaging, dan koneksinya dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk membedakannya, banyak aplikasi yang dibuka ini ya, itu dengan menggunakan nomor port yang sesuai dengan aplikasinya. Seperti untuk email itu menggunakan port 110 ya. Untuk web browser ya, itu menggunakan port 80, dan untuk internet messaging itu menggunakan port 51. Nah, pada gambar di depan terlihat sebuah komputer dapat melakukan banyak koneksi dengan aplikasi-aplikasi tertentu, di mana setiap aplikasi menggunakan port untuk membedakan komunikasinya ke tujuan. Layar transport bersifat connectionless ya, atau connection oriented, yang akan membuat komunikasi yang berorientasi dengan membuat session pada peralatan remote lain. Nah, perbedaan pada proses multiplexing di atas adalah
protokol yang digunakan dan nomor port, walaupun ada banyak aplikasi yang berbeda dibuka. Nah, sedang untuk penggunaan filtering, screening, dan blocking di layer transport dapat dilakukan dengan memperhatikan penggunaan nomor port yang digunakan. Filtering dan blocking misalnya menyaring penggunaan protokol tertentu seperti TCP, UDP, IP, dan ICMP. Nah, penggunaan perintah dengan IP table adalah salah satu contoh filtering dan blocking pada layer transport. Nah, untuk IP table itu merupakan program IP filter built-in yang disediakan oleh kernel sistem operasi Linux ya. Nah, penggunaan IP table biasanya digunakan di sebuah mesin yang difungsikan sebagai firewall atau NAT ya, atau Network Address Translation, dan server ya, contohnya pada proxy server. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Stateful Multilayer Inspection Firewall, ya, di mana model ini itu merupakan penggabungan dari model ketiga firewall ya. Jadi firewall ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet ya. Dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu paket filtering gateway, application layer gateway, dan stateful gateway, dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur lebih ya, banyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Ya, itu sedikit dari Bapak ya tentang firewall ya, yang berkaitan dengan internet ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang sekiranya kurang berkenan di hati. Dan jangan lupa kita masih ada sedikit tentang konsep firewall pada jaringan web yang bisa antum cari bahannya di buku dan di internet. Ya, baik, saya tutup dulu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.